Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan eh, hasil diskusi kami untuk ujian akhir semester. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Cakra. Untuk judul aplikasi sendiri adalah Word Learning, yaitu aplikasi e-learning. Lalu untuk rancangan sistem informasi untuk class diagramnya sebagai kayak gambar berikut. Yang pertama ada class user, kursus, terdaftar, review, terus lalu ada mahasiswa, konten, dan soal kuis, lalu jawabannya. Untuk user sendiri, dia tuh many to one dengan universitas. Lalu user one to many dengan kursus, user juga one to many dengan peserta terdaftar, kursus one to many dengan peserta terdaftar, lalu user one to many dengan review, kursus one to many dengan review, user one to many dengan konten, kursus one to many dengan konten juga, lalu konten one to many dengan soal quiz, dan soal quiz one to many dengan jawaban soal. Untuk relasi many to many sendiri yaitu user dengan kursus. Sehingga baik user dapat membuat review, konten, mendaftar ke lebih dari satu kursus. Dan banyak kursus dapat menerima review, konten, dan mendaftar lebih dari satu user. Ya, untuk selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya ada data laporan pembuatan pengembangan sistem informasi. Yang pertama ada tujuan proyek. Nah, tujuan pembuatan aplikasi ini tuh untuk memberikan edukasi mengenai tanaman melalui materi yang diberikan di setiap kursus-kursus yang disediakan kepada user. User dapat mengakses kursus dengan mudah di mana saja dan kapan saja. Lalu yang kedua ada deskripsi proyek. Nah, platform e-learning ini dirancang untuk menyediakan pembelajaran online untuk user mengenai tanaman. Platform ini akan menyediakan berbagai fitur seperti materi-materi berbasis dokumen, gambar, video, kuis, dan sistem pelacakan progres. Yang ketiga ada spesifikasi proyek. Nah, di sini ada analisis proyek. Yang pertama tujuan. Nah, tujuan ini sama kayak yang tadi, untuk meningkatkan efektivitas user, mempermudah akses dan keluasan dalam pembelajaran, mengurangi biaya dan waktu pembelajaran. Nah, target penggunanya itu ada user yang memiliki ketertarikan terhadap tanaman, pekebun, atau agrikulturis, lalu ada pendidik untuk mengelola pelatihan dan melacak progres pelajar yang mengambil pada bidang ini. Lalu yang ketiga ada fungsionalitas. Yang pertama itu ada untuk user. Nah, untuk user sendiri itu ada pembelajaran, yaitu bisa mengakses video pembelajaran, materi pembelajaran, dan kuis online. Lalu sistem pelacakan bisa melihat progres dan hasil belajarnya. Lalu ada sertifikat, user akan mendapatkan EXP setelah menyelesaikan dan menjawab kuis dengan benar. Lalu yang terakhir ada personalization, itu untuk memotivasi user untuk rajin mempelajari kursus. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk admin. Yang pertama ada admin konten, ini mengunggah dan mengelola materi pembelajaran. Terus selanjutnya yaitu ada pemantauan, yaitu melacak progres dan hasil belajar user. Terus ada pelaporan, yaitu mendapatkan laporan tentang aktivitas pembelajaran dan kinerja user. Selanjutnya yaitu ada pengaturan user, yaitu mengatur hak akses dan profil pengguna. Terus selanjutnya yaitu ada analisis data, yaitu memahami kursus dan efektivitas program pembelajaran. Terus yang keempat yaitu ada persyaratan teknis, yaitu ada platform. Nah, di sini tuh contohnya yaitu kayak web based, responsif di berbagai perangkat. Contohnya yaitu ada desktop, laptop, tablet, dan smartphone. Terus yaitu ada database, yaitu ada secure dan scalable untuk menyimpan data user, konten, dan project. Terus ada integrasi, yaitu terintegrasi dengan admin dashboard. Terus keamanan, sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data user dan konten.
Selanjutnya yang terakhir yaitu ada performa, responsif dan cepat dengan minimal latensi dan downtime. Terus yang kelima yaitu ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama yaitu ada usability. Usability sendiri yaitu antarmuka pengguna yang intuitif, mudah digunakan, dan ramah pengguna. Terus yang kedua yaitu ada accessibility, yaitu platform yang dapat diakses dan oleh semua pengguna termasuk penyandang disabilitas. Terus selanjutnya yaitu ada scalability, yaitu platform yang dapat menampung jumlah pengguna dan konten yang terus meningkat. Terus ada reliability, platform yang stabil dan dapat diandalkan. Terus yang terakhir yaitu maintainability, yaitu platform yang mudah dipelihara dan diperbarui. Terus yang keenam yaitu ada batasan, ada batasan anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan platform. Yang kedua yaitu ada waktu. Di sini batasan waktu untuk pengembangan dan peluncuran platform. Terus yang terakhir yaitu ada teknologi, batasan teknologi yang tersedia untuk pengembangan platform. Terus yang ketujuh yaitu ada risiko. Yang pertama ada penolakan penggunaan platform oleh user. Terus yang kedua kesulitan integrasi dengan sistem admin. Terus ada kebocoran data dan keamanan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ketidakmampuan platform untuk memenuhi kebutuhan user. Baik, selanjutnya saya akan memberikan solusi dari resiko yang tadi telah disebutkan. Yang pertama yaitu adanya pengembangan platform yang mudah digunakan dan juga menarik. Selanjutnya yaitu bisa juga dengan sosialisasi dan pelatihan penggunaan platform dan juga memilih teknologi yang aman dan scalable atau melakukan uji coba dan feedback dari pengguna. Kesimpulannya yaitu analisis kebutuhan ini memberikan gambaran yang lengkap mengenai platform e-learning yang telah direncanakan. Dengan memberikan semua aspek ini, diharapkan nantinya platform ini bisa memberikan solusi yang efektif dan efisien untuk kebutuhan pembelajaran user. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang desain sistem. Di sini kita ada 3, yaitu yang pertama itu komputer atau laptop. Komputer atau laptop ini digunakan untuk menyimpan dan memproses sistem e-learning yang digunakan. Untuk spesifikasinya minimal yang diperlukan adalah dual core CPU, 4 GB RAM, dan juga penyimpanannya 20 GB. Yang kedua yaitu adalah software yang kami gunakan yaitu ada 3. Yang pertama ada Docker, Odoo, dan juga SAM. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi e-learning. Di sini ada 5 fungsi e-learning. Yang pertama yaitu sebagai pembuatan kursus, yang kedua sebagai manajemen penggunaan, yang ketiga sebagai evaluasi serta sertifikasi, yang keempat analisis dan laporan, yang kelima yaitu kompatibilitas dan aksesibilitas. Oke, lalu di sini ada desain user input dan output. Input berupa email, nama, nomor telepon, perusahaan Anda, NIM atau NIK, alamat, konten kursus, dan tanda penyelesaian konten. Output yaitu ada email undangan, username dan password akun anggota, dashboard, website, publikasi kursus, dan XP. Lalu ada dokumentasi user. Tampilan awal dapat dilihat seperti ini. Untuk daftar, user bisa klik mulai sekarang atau daftar pada bagian kanan atas. Lalu muncul halaman seperti ini dan bisa user isi. Lalu setelah itu maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Tandanya pendaftaran sudah selesai dan user akan mendapatkan email dari admin. Setelah itu, setelah user mendapatkan email dan sandi, pengguna memasukkan email dan kata sandinya. Lalu user ke halaman kursus untuk memilih kursus yang tersedia. Nah, setelah itu, user pilih kursus yang diinginkan lalu klik join di kursus. Contohnya Basic of
gardening. Oke, lanjut. Setelah itu user bisa memilih materi yang ingin dipelajari. Contohnya di the know how. Itu ada, ini emang PDF-nya masih dummy ya. Jadi nanti admin itu bisa menambahkan materinya di sini. Lalu eh, user masuk ke menu kedua yaitu berkebun di rumah atau materi kedua. Lalu materi ketiga, keempat, lalu kelima itu ada kuis. Selanjutnya, misal kuisnya dijawab dengan benar atau pencapaian user sudah terlihat, maka user akan mendapatkan XP untuk memotivasi user untuk rajin mempelajari kursus. Setelah itu, user akan kembali ke halaman berada dan mendapatkan XP peringkat bencana serta pencapaian terkini. Seperti contoh berikut. Nah, ini contoh XP-nya. Dapat berapa XP? Dapat 7 XP ya. Lalu di sini ada dokumentasi admin. Dokumentasi admin meliputi login, yaitu bisa login dengan email admin. Contohnya tadi saya contohin email admin sama dengan email pengguna ya. Tapi setelah itu bisa dibedakan dengan cara nanti adminnya membuat emailnya lagi yang baru. Lalu setelah berhasil login, akun akan muncul tampilan seperti ini. Lalu pilih pengaturan. Setelah memilih pengaturan, eh, admin akan memasuki mode pengembang. Dapat diklik di sini. Lalu ada edit kebutuhan web. Jadi admin bisa mengedit kebutuhan web sesuai dengan kebutuhan mereka. Contoh di sini ada beranda, terus di bawah lagi itu ada pendaftaran. Setelah itu, nah di sini ada pada halaman kursus. Lanjut, ada pada kursusnya juga. Lalu ini misalkan yang tadi saya sebutkan, admin bisa menambah konten-kontennya di sini gitu. Lanjut. Setelah menambahkan konten, contoh penambahan kontennya seperti ini. Misalkan eh, pengen menambah gambar gitu ya, atau ini judulnya ditambahin, terus deskripsinya, terus konten-kontennya itu apa aja, terus gambar udah, terus eh di sini eh, admin harus save dulu ya konten-konten yang telah dimasukkan. Lalu setelah itu step selanjutnya admin bisa mempublish kursus yang ingin mereka publish. Lanjut. Nah, setelah berhasil terpublikasi akan seperti ini. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya itu diagram aliran use case diagram. Yang pertama itu user. Yang pertama itu kita memulai, setelah itu login, habis itu masuk username dan password. Setelah itu pemeriksaan username dan password. Kalau salah, ulang lagi, masukkan username dan password. Kalau benar, lanjut ke lalu ke user halaman kursus. Selanjutnya, user pilih kursus yang diinginkan, terus join kursus,
mempelajari materi, mengerjakan kuis, itu pemeriksaan jawaban, kalau salah ngulang lagi, mengerjakan kuis, kalau benar itu user mendapatkan exam, di situ selesai. Kemudian yang kedua ada flowchart dari admin. Untuk yang pertama mulai, kemudian login, kemudian memasukkan username dan password, kemudian terjadi if or else pemeriksaan username dan password. Jika salah akan dikembalikan ke halaman masukkan username dan password, dan ketika benar akan dialihkan ke halaman pilih aplikasi e-learning. Kemudian buat kursus baru, setelah itu mengisi form tentang informasi khusus, kemudian mengunggah foto, kemudian menambahkan label, lalu kemudian simpan dan melakukan publikasi. Selesai. Selanjutnya yaitu use case diagram. Nah, setelah kami amati pada sistem Wood e-learning, di sini tuh ada dua aktor. Yang pertama itu aktor user dan yang kedua itu aktor admin. Nah, aktor user tuh dapat melakukan pendaftaran, lalu aktor adminnya itu akan menerima pendaftaran. Nah, setelah itu aktor user akan melakukan pengisian pada Google Form. Setelah itu admin akan membuat akun calon pengguna. Setelah itu akan menyimpan data akun. Nah, pada aktor user ini itu akan menerima email undangan yang telah dikirimkan oleh admin. Lalu aktor user akan memverifikasi email, membuat password akun, dan setelah itu akan bisa mengikuti kursus yang telah pada akun yang telah dibuat. Nah, pada admin itu akan dapat membuat kursus. Nah, aktor user sama admin ini dapat melakukan login jika ingin mengikuti sistem e-learning. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.